أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام الأعظم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما الفاتحة مصنف والمؤلف وسلسلة هذا الكتاب العارف بالله في حجي محمود ناصر ابن مسعود الجري والشيخ أبي شكر الجري والشيخ سماح القلبي المكي والشيخ سيد حسين عائلي والحبيب إدريس عمر ابن الحبشي والحبيب محمد ابن الحبشي والعلامة الشيخ عبد الباقي ابن الصالح الشيخ الإسماعيلي والعارف بالله كتب الأقوال السيد محمد بن عبد الكريم القادري الحسني الشيخ الصمد الحمداني رضي الله عنهم خصوصا شيخنا والمربي المرشد المخصص شيخنا الشيخ محمد زيد بن عبد الغني البنجري وشيخنا الشيخ أصلي صليلي وشيخنا السيرادي المكي والحبيب محمد المنظر الحضرمي المكي والعارف بالله وانقل السمعان والعارف بالله وانقل المطبقي والعارف بالله وانقل منور البنجري والعارف بالله كي أحمد وزنجر والعارف بالله الحبيب شرف والعارف بالله دستوركم على درق على النور على النور الباطن أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, para muttaqin, para muhibbin rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan berkat baginda Rasulullah kita kembali dapat hadir di majlis yang diberkahi, dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir beruntung dunia dan akhirat sekeluargaan. Mudah-mudahan semua kita dan zuriat keturunan kita senantiasa ditambah ilmu manfaat, ilmu hikmah yang melalui sekeluargaan. Amin ya rabbal alamin. Pada ini malam kita melanjutkan ta'alum minggu lalu, yaitu pada halaman 94 Arab Melayu, yaitu hikmah berwasilah, ya kan? Hikmah berwasilah. Yang pertama, liyataqarrabu ilaihi, atau agar dekat diri mereka yang berwasilah dengan diri Tuhan. Karena Nur Muhammad pertama kali Allah jadikan, berarti Nur Muhammad SAW pada saat itu dengan diri Tuhan. Alam semesta ini belum dijadikan Allah, demikian juga yang lain-lainnya. Jadi belum ada yang lain. Kemudian yang kedua, wabi anbiyaihi, dekat dengan orang yang berwasilah tadi, dengan Nur Muhammad tadi, dekat nanti dirinya dalam akhirat dengan diri para nabi-nabi, karena mereka pun juga berwasilah. Wa awliyaihi, dekat diri orang yang berwasilah nantinya dengan diri para wali-wali Allah, itu akan dekat. Kemudian yang keempat, wabil a'malis shalihat, amal salih atau amal ibadah orang yang berwasilah segera diterima Allah, karena dirinya dekat dengan Tuhan dan dekat syafaat, berkat syafaat Nabi Muhammad wa jami'u ashabihi wa salaful ummati wa khalaquha kulluhum yatawassaluna amalan biqaulihi ta'ala wa mutabu ilahil wasilah. Sekalian para sahabat dan orang yang dahulu dan mereka yang kemudian semua mereka berwasilah karena mereka mengamalkan ayat wabtaghu ilaihil wasilah. Hadis Nabi Muhammad, ana minallah wal mu'minuna minni. Aku, kata Nabi Muhammad, daripada nur zat Allah, dan mereka orang mukmin daripada nurku, yaitu Nur Muhammad SAW. Mafhum ini hadis jasmani dan rohani.
maksudnya diri kita zahir batin min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya dahulu para guru-guru bahari itu dan sebagian guru-guru sekarang ujar beliau-beliau tenang, asy-syari'atu billah haqiqatin, bila bersyariat adalah hakikat, hampa itu hampa. Wal haqiqatu bila syariatin batilatun, kemudian apa? Berhakikat kada bersyariat batal, rusak. Nah, tapi bila mengumpulkan waman jama'a bainahuma, maksudnya siapa mengumpulkan antara keduanya, hakikat dan syariat tadi, faqad tahaqqaqa, maka sungguh benar. Kalau kita membawa diri kita nih enak hadrat Tuhan, kosong, hampa, apa hasilnya? Ada apa ya kalau itu dua kita bawa rusak pulang diri kita dan kita bawa nih amal kita rusak. Ada apa hasil dua? Sami mau. Nah, tapi kita membawa kedua-duanya, hakikat kita bawa, syariat kita bawa, artinya mau mengamalkan sunnah Nabi, syariat itu mengumpati apa? Al-Quran, hadis Nabi diumpati. Faqad tahaqqaqa, maka benar, maka kita bakal selamat. Itu mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mengenal dan mengetahui tentang kejadian dirinya sangat penting agar diri menjadi sempurna dan agar tahu pula bahwa diri ini lemah. Tidak ada daya upaya seperti patung, seakan-akan seperti patung adalah semua adanya ini makhluk dan adanya ini alam dengan iradahnya dan kudrahnya yang hak. Kita tidak ada daya upaya kalau pada apa? Bertajalli kudrat Allah Ta'ala. Nur Muhammad Karina bertajalli lawan kita. Karena Allah Ta'ala itu bertajalli kepada Nur Muhammad SAW. Pertama, kejadian manusia menurut Allah. Kejadian manusia menurut Allah SWT disebut juga dengan kejadian manusia menurut syariat. Firman Allah SWT, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Surah Sad ayat 75 sampai 76. Artinya apa? Berkata Tuhan atau berfirman Allah SWT, wahai iblis, mengapa engkau wahai iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam? Apakah aku jadikan Adam dari iradah dan kudratku sehingga engkau enggan dan sombong tidak mau sujud kepadanya? Apakah engkau merasa mulia daripada Adam? Berkata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Nah, aku lebih baik iblis daripada Adam. Engkau jadikan aku dari wahai Tuhan daripada api dan engkau jadikan Adam daripada tanah. Sombong iblis. Kenapa sebabnya yo? Karena kada tahu hakikat daripada Adam. Kada tahu iblis tenang, ilmunya kada sampai ke situ. Ini tahunya dari tanah aja. Kada tahu Adam itu ada mengandung asrar anwar Allah, yaitu Nur Muhammad SAW. Itu. Nah, daripada iblis ini luar biasa beribadah itu. Ada terhitung lagi beribadah menjadi nih ujar guru Bakit, menjadi satpamnya malaikat saja 12.000 tahun losnya, 20.000 tahun losnya menjadi satpamnya dia nih. Nah, belum beribadah nang langit pertama, kedua, ketiga. Nah, menjadi kepala malaikat pun sempat juga. Nah, puluhan ribu tahun juga tuh iblis ini gara-gara sekali jadinya kada paham hakikat tadi nah. Melihat Adam memandang zahirnya aja, syariatnya aja, Adam itu dari tanah. Nah, gitu jadinya tuh anunya mbah itu pulang kada mau juga minta maaf lawan Tuhan, kada mau juga tobat.
Ngajak salah itu langsung bertobat, nah kayak Nabi Adam ya kan? Mungkin aja diampuni, tapi tak ada. Jangan juga kayak iblis nak aras, aras mati patang di orang Banjar, jujur karas, ada mau taubat, kada tahu di hakikatnya ada mengandung Sayyid nurnya Sayyidil Wujud wasababi kulli mawjud. Kada tahu. Lalu apa? Sombong. Pada mau sujud. Padahal sujudnya itu apa? Litakriman, memuliakan. Lita'uziman, membesarkan. Litahriman, menghormati. Laisa lita'ambudi, bukan untuk menyembah. Ini salah memahami iblis. Nah, itu. Kada mau menghormati Adam, kada mau memuliakan. Kenapa sebabnya? Nya kada tahu, jangannya tahu. Mungkin bisa hati dan berubah dia. Tidak tahu. Sengaja Tuhan dia menyembunyikannya. Kan? Makanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ini. Nur Muhammad ini dibawakan Allah Ta'ala. Mulai daripada guru-guru terdahulu sampai guru sekumpul masyhurakan pula, sampai pengarang kitab ini Kiai Mahmud Asyil ini. Guru lawan Kiai Abdul Syukur. Kiai Mahmud Abdul Syukur ini silih mengaji di Makkah 25 tahun. Ya, di Makkah Madinah 25 tahun silih. Salah satu guru silih Syekh Amin Qutbi. Syekh Amin Qutbi itu bilang Pak Guruannya, guru sekumpul, Pak Guruannya, guru Bangin. Nah, jadi terhubung aja. Terhubung sampai maon ilmunya kepada lain. Ujungnya sama, dia juga Nur Muhammad SAW juga. Firman Allah, usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-Baqarah ayat 34. Artinya sujudlah kamu semua kepada Adam, maka sujudlah malaikat semuanya, melainkan hanya iblis. Mereka enggan, tidak mau sujud, ada mau takabur, menyombongkan diri. Nah itu, membanggakan diri iblis tadinya daripada api, jadinya merasa hebat. Iblis tergolong orang yang kafir. Maksudnya apa? Berpaling dari perintah Allah SWT. Iblis memohon kepada Allah, kemudian dikabulkan permohonannya. Memohon apa? Untuk menyesatkan anak cucu Adam. Nah, lain mohon minta ampun, lain sarik dikalorahkan dari surga. Nah itu. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surah Sad ayat 82 sampai 83. Berkata iblis, demi kemuliaan Engkau wahai Tuhan, hamba mohon kepadamu, aku akan menyesatkan mereka manusia, melainkan hamba-hambamu yang mukhlisin, bersih hati dan bersih diri. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dijadikan daripada tanah. Adam tadi dari tanah asalnya, iblis dari api, lalu merasa sombong, takabur, kada mau sujud, membaca salah, kata pagi juga, harus kada mau taubat. Jadi bila kita ambil iktibar, bila kita pernah berulah dosa, berulah salah, ada mau taubat, nah itu bisa bersepupulan iblis. Kita hati-hati itu kita. Mudah-mudahan kita diberi hidayah lah, taubatan nasuha baradaan. Amin ya rabbal alamin. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fan yanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib." Surah At-Tariq ayat 5 sampai 7. Artinya hendaklah manusia memandang dari apa ia dijadikan manusia dari air yang memancar di sulbi. Ayat ini menyatakan bahwa manusia dijadikan dari air, yakni air mani yang keluar dari sulbi. Itu dari sulbi. Ini pada zahirnya, pada jasad kita tuh, dari banyu mani, abah mama berurunan, jadi kita berurunan. Nah itu namanya apa? Jasad. Itu
jasad kita ini. Tapi kita teliti ya sampai ke ujung sampai kepada Adam daripada tanah daripada Nabi Muhammad SAW. Ujungnya itu Nur Muhammad juga ya, kalau jasad kita ini Nur Muhammad juga. Menurut syariat Allah SWT, manusia dijadikan dari tanah sebagaimana Nabi Adam. Kemudian diambil dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, dijadikan Siti Hawa. Nabi Adam bertanya kepada Tuhan, siapakah dia itu? Kata Allah SWT, dia adalah Siti Hawa. Nabi Adam AS memohon kepada Allah, kawinkanlah hamba wahai Tuhan dengan Siti Hawa. Allah berkata, wahai Adam, bacalah salawat kepada Nabi Muhammad sebagai mas kawin atau mahar engkau dengan Siti Hawa. Nah, itu dia hebatnya salawat tuh ya. Jadi kalau hendak kawin gak ada badui, coba aja mahar salawat. Kalau menurut Nabi Adam, telah menakon hajarun dini kalau minta hayalah. Nah, itu Nabi Adam sidin. Kenapa sebabnya ya? Kenapa sidin sudah dalam surga? Apa-apa ada? Ampas balian permata, mahligai sigasana, harta benda memang sudah ada. Kenapa? Nak ada? Nak berselawat belum Nabi Adam? Nah, lu berselawat sidin maharnya itu. Nah, itu dia. Jadi bagus mana selawat ini yang itu lah diamalkan oleh apa? Allah dan Rasul. Ya kalau amalkan sudah. Nabi Adam mengamalkan, ya Allah mahar. Begitu kita mengamalkan itu kita dapat apa? Kamunya keistimewaan dua dunia akhirat. Itu insya Allah. Lihat dia berusaha kumpul kayak Sidin. Mulai Sidin menjadi remaja, Sidin sampai Sidin tua, salawat aja Sidin 6 gigi tuh Sidin salawat. Hasilnya kayak Pak luar biasa. Kalau Mas Sidin ya Allah. Nah, kenapa? Mesra lawan Rasulullah, terhubung lawan Rasulullah, dicintai oleh Allah dan Rasul. Kemudian orang bersalawat ini dicintai Allah dan Rasul. Maka bersalawatlah Nabi Adam AS setelah kawin Nabi Adam dengan Siti Hawa, memancar air mani Nabi Adam ke rahim Siti Hawa. Kemudian hamillah Siti Hawa, kemudian melahirkan Qabil dan Habil. Nampak dan jelas bahwa manusia dijadikan dari tanah dan air. Ini menurut riwayat Qabil dengan Ikrimah. Nah, waktu itu dihamilkan di surga. Makanya Ikrimah itu apa? Cantik. Itu cantik Ikrimah itu. Gara-gara dikawinkan Habil dengan Ikrimah, Qabil kada terima. Dia dikawinkan dengan Labuda. Labuda ini kurang cantik karena itu ulihan Nabi Adam di bumi. Nah, jadi apa? Marah dengki Qabil lalu dibunuhnya Habil itu. Cuman sudah begini. Jadi Qabil sudah begini, Habil sudah begini, sudah. Anasir kejadian manusia. Anasir atau unsur-unsur kejadian manusia ada 4. 1 dari tanah, 2 dari air, 3 dari api, 4 dari angin. Pada zahirnya nampaknya manusia terdiri dari bulu, kulit, daging, darah, urat, tulang sumsum, otak, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kuku dan lain sebagainya. Kedua, kejadian manusia menurut hakikat. Nah, ini yang penting lagi nih, menurut hakikat. Tadi syariat atau zahir atau jasad. Kedua, kejadian manusia menurut hakikat. Kejadian manusia menurut hakikat artinya manusia sebenarnya terjadi daripada Nur Muhammad SAW. Sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdul Razak dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Sayyidina Jabir adalah sahabat Nabi SAW. Sayyidina Jabir ini termasuk beliau orang yang ahli ilmu aljabar. Dia pencipta atau pelopor ilmu aljabar, ilmu hitung. Terfikir oleh Sayyidina Jabir SAW apa yang pertama kali Allah SWT jadikan sebelum menjadikan Allah SWT akan sesuatu. Akhirnya datang Sayyidina Jabir SAW kepada Rasulullah dan bertanya,
Jabir du'an kepada salam dan bertanya dengan berkata bi abi wa ummi akhbirni an awli syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabika Muhammad sallallahu. Artinya demi ayahku dan demi ibuku. Ini kalau sudah berkata demi ini, itu menurut adat orang Arab itu sudah bersumpah sudah. Artinya sesuatu hal yang sangat penting, sangat urgent, sehingga harus dengan sumpah, didahului sumpah. Ditanyakan oleh Jabir, demi ayahku dan demi ibuku, beri khabar wahai Rasulullah kepada hamba tentang apa yang pertama kali Allah SWT jadikan, atau apa yang mula-mula Allah SWT jadikan sebelum menjadikan Allah SWT sesuatu. Rasulullah menjawab, wahai Jabir, pertama kali Allah jadikan atau yang mula-mula Allah jadikan ialah nur nabimu. Nah, nur nabimu. Makanya ada dalam Habsyi itu kan. Itu. Qala ya Rasulullah, qala ya Jabir ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwal shay'in khalaqahu qabla al-asya. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa al-asya nuran nabika maksal min nurihi. Nah, nurihi itu itu dhamir mustatir huwa Allah. Dhamir mustatir huwa Allah artinya nur zat Allah. Jadi Nur Muhammad ini dijadikan daripada nur zat Allah. Gitu. Jadi jangan dianggap sembarangan lah, itu sudah nur zat Allah. Wa bi riwayatin ukhra wa anta min tilkal asya, artinya daripada riwayat yang lain engkau wahai Jabir diciptakan dari sesuatu itu. Nah, engkau kita masuk sesuatu itu ya Rasulullah. Nabi Muhammad mengatakan secara khusus kepada Jabir karena sedang Jabir pada saat itu yang bertanya. Pada hadis yang lain Nabi Muhammad beliau bersabda ana minallah wal mu'minuna minni. Artinya aku kata Nabi Muhammad daripada nur zat Allah dan mereka orang mukmin daripada nurku, yaitu nur Muhammad SAW. Secara umum Nabi mengatakan bahwa orang mukmin diciptakan daripada nur Muhammad SAW. Nah itu yang yakin akan sudah itu diri kita nih, bahwa kita nih zahir batin nur Muhammad SAW. Makanya orang bahari itu panakan jasad jadikan hati, panakan hati jadikan roh, panakan roh jadikan nur. Ya nur Muhammad tuh maksudnya. Orang bahari namanya itu tak. Orang belajar ilmu tauhid tasawuf, ilmu hakikat tuh bahari namanya itu. Jadi kalau kata kawan kita sampai di roh aja kata kawan harus sampaikan kepada nur. Makanya Nabi kita kan di sini ana abul arwah, aku bapak segala roh, wa Adam abul bashar, dan Adam bapak segala tubuh segala jasad. Nah itu maksudnya pancarannya tuh daripada jasad Adam kita ini. Yang kedua roh kita pancarannya daripada roh Nabi Muhammad SAW. Nah, roh Nabi Muhammad SAW tadi sabukuan ya Nur Muhammad. Sabukuan yang paling sempurna itu memegang itu dia Nabi kita paling sempurna, sudah Nur Muhammadnya itu. Dalam hadis qudsi disebutkan khalaqtuka min nuri wa khalaqtul khalqa min nurika. Aku jadikan engkau wahai Muhammad daripada nurku, dan aku jadikan makhluk ini daripada nur engkau. Nah, makanya kita bila memandang ujar guru sekompol setiap apa nang ada rohnya. Nah ada rohnya tuh, pandang di sini kita Nur Muhammad. Itu apa aja tumbuh-tumbuhan, nah, kayak itu juga. Segala pohon-pohonan pandang itu Nur Muhammad. Satu, menurut Nabi Muhammad bahwa kejadian manusia hakikatnya sebenarnya daripada Nur Muhammad, jasmani dan rohani, lahir dan batin. Yang kedua, sebenarnya kejadian manusia adalah daripada Nur Muhammad secara kuliah atau sekalian atau keseluruhan.
Yang ketiga, sekalian alam semesta dan apa yang ada di dalamnya terjadi sebenarnya daripada Nur Salam. Apa aja hakikatnya itu apa itu? Hakikatnya daripada Nur Muhammad juga semuanya apa aja. Jadi ujar guru ulum bahari, guru Tuhan Al-Arifillah Kiai Haji As-Susaini, itu yang pertama kali perguruan ulum dalam hal belajar Nur Muhammad, termasuk belajar fikih, belajar tauhid, hadis, belajar nahwu sharaf, terus ini. Melihat di sini pohon, melihat batu, melihat kendaraan, melihat jalanan, pandang Nur Muhammad di sini. Pandang Nur Muhammad. Macam itu juga. Macam itu juga dahulu kai kunci. Ulun pertama kali pertemuan sidin. Macam itu juga sidin memadahi. Apa aja sidin sekaliannya nih terbit daripada Nur Muhammad SAW. Nah, itu kai kunci. Orang biasa aja sidin, orang biasa aja. Lain guru, lain dogian sidin bahari apa? Pernah berdagang, pernah juga kabun, bertani, berumah. Kubur sidin diziarahi orang. Sampai sekarang ini waktu apa umur sidin kan 100 lebih. Kadang mengalilu sidin. Itu orang Nur Muhammad ini orang kuat berselawat, kuat berzikir. Itu dia pada mengalilu. Biar umur berapa kalinya kadang mengalilu. Jadi banyak contoh-contoh sudah orang Nur Muhammad ini dia. Itu bagus dan kubur sidin itu diziarahi orang. Sudahnya urus kumpul kan pada keawakan lagi pada kesibahan lagi kan. Kadang sidin panitia Allah menghargai manusia yang ziarah sampai apa gubernur takut ya Allah. Takut kita anak orang yang bila diizinkan ini ya Allah izinkan ziarah izinkan haulan. Nah itu kan orang sudah mesra di Nur Muhammad. Salawatnya pulang pada keadaan lagi, ada hitungan lagi sudah juga. Ilmunya pulang sudah sempurna juga. Jadi makanya ujar para arifillah, alamatul waliyul kamil masyhudun ila akhir zaman. Tanda wali sempurna masyhudun ila akhir zaman. Disaksikan sampai hari kiamat. Kuburnya itu nanti dari orang terus, namanya sering disebut orang terus. Itu maksudnya. Biar di penghujung hutan cari orang, lihat bahari Datu Sanggul ya Allah tanah hutan, Datu Suban tanah hutan, akhirnya diketahui orang. Nah itu bahari siapa lagi dia Syekh Abu Talha, diketahui orang juga akhirnya. Padahal bergabung sini dalam kuburan umum ya Allah. Nah ketahui orang lainnya di kuburan orang. Dia segini berau, ada dia tahu itu akhirnya. Gawai ini orang ziarah. Kalau orang Nur Muhammad yang kuburnya diziarahi orang. Itu. Kenapa sebabnya? Ini sudah apa? Dekat lawan Tuhan. Ini sudah tawadhu. Bila orang tawadhu ini biar Nabi man tawadha'a rafa'ahullah. Barang siapa tawadhu yang angkat Allah derajat. Di dunia, di alam barzakh, di akhirat, di angkat derajat. Keempat, manusia dilebihkan Allah SWT dengan diberinya akal. Nah, makanya yang Nabi al-aqlu nurun, akal itu adalah nur. Keimanan dan keyakinan serta perasaan dengan empat macam tersebut, perbedaan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Firman Allah SWT dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia pada sebaik-baik bentuk kejadian. Zahirnya tuh paling baik sudah. Kemudian lebih-lebih lagi pada hakikatnya. Karena apa tadi? Pada hakikatnya manusia daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung kita bila kita ini mau memesrakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau kita memusyahadahkan Nur sallallahu. Ujar Kiai Mahmud Nasil di sini musyahadah zat Allah, asma Allah, sifat Allah dengan musyahadah Nur Muhammad, afdal musyahadah Nur Muhammad.
Kayak itu juga urus kumpul itu memadai. Jadi memusyahadakan Nur Muhammad ini afdal. Otomatis sudah terhubung kita lawan Allah bila kita memusyahadakan Nur Muhammad. Ada semata-mata pengen bisa kita campur otak ya Allah. Kan ada orang yang memakai sifat Tuhan, yang ada disuruh memakai sifat Tuhan itu, yang disuruh kita ma'rifat, mengenal. Awaludin ma'rifatullah. Gitu. Awaludin ma'rifatullah. Makanya biar bersampul, ketahuilah di sini, wahai orang yang menuntut negeri akhirat, tidak akan sempurna ma'rifat kepada Allah terkecuali mengenal asal kejadian diri dan terkecuali mengenal asal kejadian alam semesta, baru bisa sempurna di sini. Jadi kita perlu mengenal asal diri kita. Jadi otomatis dia ma'rifat itu otomatis. Makanya orang bahari kayak apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka akan kenal dengan Tuhannya. Mengenal diri kita asalnya Nur Muhammad, maka kenal akan Tuhannya. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mencintai, yang meridhoi, memuliakan Nur Muhammad. Otomatis Tuhan yang memilikinya, otomatis Tuhan yang mengadakannya, otomatis. Ujar Allah Ta'ala, kuntu kanzan makhfiyan fakhalaqtul khalqa liya'rifani. Aku perbandaran tersembunyi, maka aku ingin agar aku ada yang mengenal, maka penciptakanlah Nur Muhammad SAW. Penciptaan Tuhan Nur Muhammad ini. Makanya kita bila mengenal Nur Muhammad ini ada harapan ma'rifat kepada Allah, karena Nur Muhammad sudah di hadrat Allah. Nur Muhammad sepaling dicintai Allah. Gitu.